Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materinya adalah tentang operan jaga. Jadi tujuan praktik kali ini harapannya mahasiswa mampu memahami tentang operan jaga dan mahasiswa mampu mendemonstrasikan operan jaga. Nah, mahasiswa di sini sudah tahu semua apa itu operan jaga? Belum, Ibu. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu. Operan jaga atau nama lainnya sering disebut dengan handover gitu ya. Nah, itu tuh maksudnya adalah kita memberikan informasi tentang kondisi pasien dan ada juga perawat yang shift berikutnya dia menerima informasi tentang kondisi pasien. Jadi memberikan dan menerima informasi tentang kondisi pasien gitu. Kemudian operan jaga ini dipimpin oleh kepala ruang ya. Jadi dalam tugas manajerial seorang kepala ruang itu tadi kalau tugasnya kan ada planning, organizing, actuating, controlling, dia masuknya ke actuating, pengarahan juga gitu. Operan jaga adalah bagian dari pengarahan seorang kepala ruang kepada staf-staf di ruangan. Nah, cuman di sini fokus dari operan jaga di sini adalah kita menyampaikan informasi kondisi pasien secara umum yang ada di bangsal kita secara keseluruhan gitu. Kemudian tujuan di kegiatan operan ini nantinya perawat yang shift berikutnya itu akan mendapatkan informasi tentang kondisi pasien yang akan dia asuh, kemudian tindak lanjutnya juga dia akan dapatkan informasi tersebut gitu, tindak lanjut asuhan keperawatan yang harusnya dilakukan oleh shift berikutnya itu apa gitu. Nah, di sini dengan adanya operan jaga itu akan menghindari kejadian miskomunikasi atau nantinya berdampak pada misalnya kejadian-kejadian yang tidak diharapkan ya. Misalnya kalau kita tidak lakukan operan jaga kan bisa jadi perawat di tim kita yang si berikutnya misalnya melakukan kesalahan memberikan sesuatu yang udah kita berikan gitu karena tidak ada komunikasi gitu. Jadi kalau kita dengan adanya operan jaga ini adanya komunikasi, maka misalnya kita tadi sampaikan saya sudah memberikan obat kepada pasien A, harapannya nanti kan perawat berikutnya tidak memberikan obat yang sama pada jam tersebut gitu karena udah kita komunikasikan seperti itu. Jadi akan menghindari kejadian yang tidak diharapkan gitu ya. Kemudian operan jaga ini dilakukannya sehari itu dalam 24 jam itu 3 kali. Nah, jadi dia dalam 24 jam kan tenaga keperawatan itu shiftnya 3 ya, dibagi 3 ya, shift pagi, siang, dan malam. Nah, operan jaga selalu kita lakukan di awal shift gitu. Misalnya kalau shift pagi itu biasanya jam berapa? Jam 7 sampai jam 2. Nah, maka operan jaga kita lakukan pada jam 7.00 tersebut gitu. Jadi kita nggak boleh mengundur-ngundur jam 7.30 gitu ya, karena kan yang shift sebelumnya tuh harus sudah segera pulang dan istirahat gitu, dan yang shift yang akan shift ini harus segera pelayanan gitu. Jadi jam 7.00 kita lakukan. Kemudian shift siang itu jam berapa? Jam 2 sampai jam 9. Nah, maka kita lakukan operan jaga di jam 14.00 gitu di awal shift. Kemudian kalau shift malam jam berapa? Jam 9 sampai jam 7 pagi. Maka kita lakukan operan jaga jam 21.00 tersebut. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, yang memimpin operan jaga tadi kepala ruang ya, dan dihadiri oleh Katim dari A dan B, kemudian perawat pelaksana dari tim A dan perawat pelaksana dari tim B. Yang baik yang jaga, misalnya ini kita mau operan siang ya, baik yang jaga pagi maupun yang jaga siang semuanya harus sudah hadir gitu. Karena yang jaga pagi mau mentransfer informasi kepada perawat yang jaga siang. Jadi nggak boleh kalau misalnya yang jaga siangnya belum hadir,
lalu kita mulai operan gitu. Karena kan yang mau kita berikan informasi yang akan melanjutkan shift berikutnya gitu ya. Iya, Bu. Dan yang shift pagi pun nggak boleh pulang duluan gitu, karena ini yang tahu informasinya, maka dia yang akan transfer informasi tersebut ke yang shift siang tadi gitu. Kemudian selanjutnya tahapan-tahapan dari operan jaga ya. Operan jaga dilakukan yang pertama di nursing station kita, kemudian dipimpin oleh kepala ruang, dan kepala ruang mulai membuka acara operan jaga dengan salam. Nah, setelah itu kepala ruang memberikan kesempatan kepada baik Katim A maupun Katim B untuk menyampaikan kondisi pasiennya masing-masing gitu di tim masing-masing. Setelah Katim A selesai memaparkan kondisi pasien di tim A dan Katim B selesai memaparkan informasi di tim B, selanjutnya kepala ruang mempersilahkan kepada perawat yang mau jaga siang itu untuk klarifikasi terhadap apa yang tadi disampaikan gitu oleh Katim A dan Katim B. Kemudian setelah diklarifikasi, selanjutnya kepala ruang itu merangkum informasi yang tadi disampaikan. Ingat ya, kalau kita merangkum itu bukan berarti kita kayak bacakan semua lagi, bukan, tapi ambil poin-poin pentingnya saja gitu. Karena kita intinya waktunya itu singkat, padat, jelas, waktunya sedikit untuk operan jaga karena kita harus segera pelayanan kepada pasien yang udah menunggu kan, sehingga jangan banyak pengulangan gitu. Nah, kemudian setelah kepala ruang merangkum informasi operan, kemudian kita lanjutkan ke namanya ronde keperawatan ya. Kita lanjut ke bed pasien kita, tim A ke pasien tim A, tim B ke pasien tim B gitu. Namun pada saat kita ke pasien itu kita tidak harus mengulang informasi yang tadi kita operkan di nurse station ya. Jadi kita cukup menyampaikan saja kepada pasien bahwa misalnya saya sudah selesai shift, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya nurse siapa untuk jaga berikutnya gitu. Jadi kemudian sambil memvalidasi data, artinya tuh gini, hal-hal yang tadi disampaikan di nursing station, misalnya ada penyampaian pasien Tuan A sesak nafas. Nah, sambil kita ke pasiennya itu sambil dilihat, ya masih beneran sesak nafas. Nah, gitu validasi data tuh seperti itu. Misalnya tadi di operan disampaikan pasien terpasang kateter gitu ya. Nah, nanti kita lihat sambil kita lihat pas ke pasien itu gitu. Itu namanya validasi. Oh ya benar masih terpasang kateter. Misalnya ada hal yang berbeda ya. Misalnya di sana tadi bilang Tuan A sedang sesek, pada saat kita ke pasien ternyata udah tidak sesek. Nah, itu nanti pada saat kita selesai ronde keperawatan ada acara lagi klarifikasi hal-hal yang tidak sesuai gitu. Nah, jadi habis dari ronde keperawatan ke ruangan pasien, lalu kita kembali lagi ke nursing station. Jika ada yang nanti karunya bertanya jika ada yang masih mau diklarifikasi gitu. Kalau tidak ada, langsung ditutup saja, bersalam-salaman gitu ya. Kemudian kalau masih ada, silakan mau disampaikan misalnya. Nah, yang tadi yang ketemu hal-hal yang tidak sesuai boleh disampaikan gitu. Kemudian yang paling penting nih ya, pada saat kita menyampaikan operan jaga atau menyampaikan kondisi pasien, urut-urutannya itu adalah yang pertama kita sampaikan nama pasien ya, diagnosa medisnya, lalu masuk langsung ke diagnosa keperawatan gitu. Jadi diagnosa keperawatannya ada berapa, disampaikan satu persatu. Nah, pada saat menyampaikan diagnosa keperawatan yang pertama misalnya ya, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik misalnya gitu. Nah, kita paparkan dulu apa saja kondisi pasiennya, baik data subjektif maupun data objektifnya. Kemudian kita sampaikan tindakan yang sudah kita lakukan. Misalnya tadi
nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik belum teratasi gitu, ataupun sudah teratasi. Kalau sudah kan hentikan intervensi, kalau belum kan nanti ada lanjutkan intervensi ya. Lalu kita sampaikan data subjektifnya dan objektifnya. Kemudian kita lanjutkan tindakan yang sudah kita lakukan. Tindakan keperawatan itu ada ONEK ya. O-nya apa bisa disebutkan? Observasi. Benar. N-nya? Nursingnya. G-nya? Edukasinya. C? Kolaborasi. Nah itu pokoknya pertahankan itu urutannya, urut ONEK tadi, tindakan yang sudah dilakukan. Lalu kita sampaikan hasilnya. Hasil itu SWOT tadi ya. Nah S-nya apa? SWOT? Subjektif. Ya. O? Objektif. A? Analisa. P? Planning. Nah di planning itu udah benar kita sampaikan. Lalu planningnya ini kita sampaikan lagi ONEK, misalnya masalah lanjutkan intervensi karena tadi masalah belum teratasi. Kalau hal yang mau dilanjutkan itu ONEK lagi, O-nya apa, N-nya apa, E-nya apa, C-nya apa gitu. Jadi sistematika penyampaian mengoperkan kondisi pasiennya seperti itu tadi ya. Iya. Bisa dipahami nggak sampai di situ? Bisa, Bu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Ya silakan. operan jaga. Sebutin namanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaifuddin Isya. Saya mau bertanya, Ya. operan jaga itu dalam waktu 24 jam dilakukan berapa kali? Terus jamnya itu jam berapa Bu? Oh iya. Jadi operan jaga itu dalam 24 jam itu 3 kali ya. Jadi dan tidak bisa ditawar-tawar ya. Misalnya tadi pagi udah operan jaga, siang dan malam nggak usah, itu nggak bisa. Jadi tetap shift pagi, shift siang, dan shift malam tetap wajib melakukan operan, karena jika tidak akan bisa mengakibatkan miskomunikasi untuk shift berikutnya yang akan melanjutkan gitu. Karena di sini kita tuh kerjanya tim ya. Tim itu artinya sebenarnya kan perawat itu harus 24 jam di rumah sakit. Cuman kan dibagi 3 shift karena tidak ada orang yang bisa bekerja 24 jam satu orang ya. Maka dibagi dalam shift. Maka dari itu wajib operannya pagi, siang, malam, dan jamnya harus di awal shift. Jadi nggak ada tuh operan di tengah shift, di akhir shift tuh nggak ada. Jadi harus di awal shift gitu. Ya Bu. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Saya Bu, perkenalkan, nama saya Robi Manja Arini. Mau bertanya tentang, kan kalau misalkan operan jaga pada shift malam itu tidak ada karu dan katimnya Bu. Jadi nanti yang memimpin operan jaga itu siapa Bu? Terima kasih. Iya. Jadi kalau karu dan katim itu karena mereka 75% melakukan tugas manajerial, maka selalu ditempatkan shift pagi, ya kan? Nah, kemudian berarti kan yang operan pagi tuh ada karu, jadi dipimpin oleh karu ya. Operan siang tuh masih ada karu kan, jadi masih dipimpin oleh karu. Nah, pada saat operan malam tidak ada karu di situ karena karu cuman shift pagi. Maka karu mendelegasikan kepada namanya penanggung jawab shift atau biasa disingkat PJ shift. Nah, untuk memimpin operan jaga tersebut, bisa dari tim A atau dari tim B, intinya yang didelegasikan ke siapa gitu untuk memimpin operan pada malam hari itu gitu. Begitu juga dengan katim juga ya. Katim kalau misalnya dijaga siang dan malam tuh tidak ada katim ya. Katim juga bisa mendelegasikan siapa yang memimpin timnya untuk operan tersebut dari tim A dan tim B, PJ shift juga. Jadi Katim mendelegasikan untuk siapa yang menjadi PJ shift di A dan B pada saat Katim tidak ada di ruangan gitu. Namanya penanggung jawab shift. Ya Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Sudah jelas tentang operan jaga? Sudah Bu. Kalau begitu selanjutnya mahasiswa mendemonstrasikan kegiatan operan jaga ya. Ya Bu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kajangan Pekalongan dari Profesi Nurse A17 akan melakukan kegiatan roleplay tindakan operan jaga. Saya Robi Manja Arini sebagai kepala ruang. Saya Dwi Silviana sebagai Katim 1 yang dinas pagi yang akan mengoperkan ke dinas siang. Saya Muhammad Syaifuddin Isya sebagai penanggung jawab shift siang dari tim 1.
Saya Ganjar Widikdo sebagai perawat pelaksana dari tim 1 shift siang. Saya Toto Aji dari perawat pelaksana tim 2 dinas siang. Saya ketua tim 2 dinas pagi yang akan mengoperkan ke dinas siang. Oke, langsung saja kita mulai kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini rekan-rekan semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di rumah sakit ini, di ruang matahari, akan melakukan kegiatan operan jaga. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kegiatan operan jaga di sini akan kita mulai. Silahkan untuk Katim 1 Ibu Silvi untuk memaparkan perkembangan pasiennya dan dioperkan. Terima Silakan. kasih Ibu Karo atas waktu dan kesempatannya. Baik, di sini saya akan melaporkan dari tim 1. Ada 3 bed, 2 bed terisi, dua-duanya masuk dalam tingkat ketergantungan parsial. Langsung saja untuk pasien yang pertama, bed 1, Tuan J, umur 45 tahun, nomor RM 78543, pasien Dr. Gunawan. Dengan diagnosa medis BPH, ada 2 diagnosa keperawatan, yaitu yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. Klien mengatakan masih nyeri dengan skala 4, nyeri seperti terbakar jika digerakkan, terasa tertusuk-tusuk. Klien tampak lemah, merasa nyeri akut belum teratasi. Lanjutkan intervensi dan planning yang akan dilakukan yaitu observasi nyeri klien, ajarkan relaksasi nafas dalam, mengedukasi untuk membatasi aktivitas klien, kolaborasi dengan dokter mengenai pemberian obat ketorolak 2 kali 1 ampul melalui IV. Selanjutnya untuk diagnosa yang kedua yang belum teratasi yaitu resiko infeksi berhubungan dengan proses penyakit klien, mengatakan tidak ada infeksi, pasien mengatakan luka tidak rembes. Sudah saya lihat bahwa keadaan luka cukup bagus, perban juga bersih serta tidak merembes. Masalah yang belum teratasi, kami akan melanjutkan intervensi yaitu monitor tanda-tanda infeksi, mengganti balut serta secara berkala, menganjurkan klien untuk menjaga kebersihan luka, dan kolaborasi dengan dokter mengenai pemberian antibiotik cefotaxime. Setelah itu, yang kedua yaitu dengan Nyonya K, nomor RM 89765 B2 dengan diagnosa medis CA Mamai Dextra, pasien Dr. Kirana. Diagnosa keperawatan yang muncul ada 2 yaitu nyeri akut berhubungan dengan cedera biologis. Klien mengatakan masih nyeri dengan skala 5, nyeri tertusuk-tusuk jika digerakkan serta terus-menerus. Klien tampak lemah, masalah nyeri akut belum teratasi. Lanjutkan intervensi. Planning yang akan dilakukan yaitu mengkaji kembali nyeri, ajarkan relaksasi nafas dalam, batasi klien, kolaborasi dengan dokter mengenai pemberian cefotaxime. Untuk diagnosa yang kedua yaitu kerusakan integritas kulit berhubungan dengan proses penyakit klien, mengatakan ada nanah luka sedikit, berbau dan sedikit merembes, masalah belum teratasi. Lanjutkan intervensi yaitu observasi keadaan luka, lakukan perawatan luka steril, anjurkan klien untuk menjaga kebersihan, dan kolaborasi dengan dokter mengenai pemberian obat antibiotik. Cukup seperti itu yang dapat saya sampaikan dari tim 1. Selanjutnya saya kembalikan kepada Karo. Terima kasih untuk Katim 1. Baiklah, selanjutnya untuk Katim 2 untuk memaparkan hasil operan jaganya. Baik, terima kasih Ibu. Dari tim 2 ada 2 pasien dan 1 bednya kosong. 2 pasien termasuk dalam tingkat ketergantungan parsial. Langsung saja yang pertama atas nama Nyonya S, umur 67 tahun, nomor RM 34521 dengan diagnosa PPOK. Pasien Dr. Gunawan, diagnosa yang muncul ada 2 yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan peningkatan produksi sputum klien. Klien mengatakan masih batuk, terdengar suara ronhi. Masalah diagnosa yang pertama belum teratasi. Planning selanjutnya yaitu observasi kepatenan jalan nafas, lakukan batuk efektif, anjurkan klien untuk minum air hangat, dan kolaborasikan dengan dokter pemberian
Ambrokol 30 mg 3 hari sekali melalui oral. Kemudian untuk diagnosa yang kedua yaitu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan kurangnya suplai oksigen klien. Klien mengatakan masih sesak nafas, klien terpasang oksigen dengan nasal kanul 3 liter per menit. RR 28 kali per menit, masalah belum teratasi. Kemudian planning selanjutnya yaitu pantau frekuensi RR pasien, posisikan pasien semi-fowler, anjurkan pasien untuk tidak beraktivitas yang berat, serta kolaborasikan dengan dokter mengenai pemberian terapi nebulizer dengan Amboven 2x1. Kemudian pasien yang kedua yaitu Nyonya T dengan nomor RM 56423, pasien Dr. Budi. Diagnosa medis hipertensi, muncul diagnosa keperawatan yaitu ketidakefektifan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan penyakit hipertensi. Klien mengatakan masih pusing, tekanan darah 145/90 mm Hg, nadinya 76 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit. Masalah diagnosa yang pertama belum teratasi. Untuk rencana selanjutnya yaitu observasi tanda-tanda vital, ajarkan pasien relaksasi otot progresif, berikan penkes tentang diet hipertensi, kolaborasikan dengan dokter mengenai obat amlodipin 5 mg 2x1 melalui oral. Cukup dari saya kembalikan kepada Karin. Terima kasih untuk Katim 1 dan 2 yang sudah menyampaikan operan jaga dan kondisi pasiennya. Sebelumnya dari perawat pelaksana yang dinas yang pada hari ini dan juga penanggung jawab shiftnya, ada yang ingin bertanya masalah pasiennya atau yang belum kurang jelas atau gimana? Silahkan. Saya mau bertanya, kenapa pada luka Nyonya K kok masih rembes, jahitannya rusak atau gimana? Baik, setelah itu ada yang ingin ditanyakan lagi dari... Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin mengklarifikasi kepada pasien atas nama Nya S dengan diagnosa PPOK, pasien kelolaan dari Katim 2. Apakah tadi pasien sudah diposisikan semi-fowler atau belum ya? Baik, silahkan untuk Katim 1 menjawab pertanyaan dari PJ Shift-nya. Ya, terima kasih. Kenapa lukanya merembes? Karena proses penyembuhan luka pada pasien memang cukup lama karena faktor usia juga. Dilihat dari usianya kan memang 70 tahun ya. Nah, pasien sering bergerak juga karena pasien lebih sering tidak tenang sehingga itu menghambat penyembuhan luka. Jadi seperti itu. Oh ya. Baik, dari Katim 2 silahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Iza. Pasien itu sudah diposisikan semi-fowler, Pak, tapi pasien kan sering berubah posisi karena makan ataupun duduk dan lain sebagainya. Jadi pasien akan susah kembali ke posisi semi-fowler. Jadi kita harus sering-sering ke pasien untuk membenarkan lagi posisi klien ke semi-fowler. Cukup, apakah ada yang ingin diklarifikasi Pak Iza? Cukup, Bu. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah menyampaikan kondisi pasiennya. Sebelum kita melakukan ronde keperawatan ke bed-bed pasien, di sini saya ada masukan saja untuk Katim 1 dan 2, di mana tadi untuk yang kondisi pasien Nyonya K, ada beberapa masukan dari saya, yaitu lukanya kan lama sembuh karena dilihat dari faktor usianya juga. Jadi kita perlu memberikan kayak pemberitahuan kepada keluarganya nih untuk lingkungannya agar selalu dijaga agar bersih, agar tidak terjadi infeksi. Karena dilihat dari faktor usianya memang lama sembuh. Jadi kita yang harus memberikan informasi yang lebih akurat kepada keluarga pasien dan pasiennya itu sendiri. Dan untuk yang Nyonya S itu, yang PPOK itu, yang nafasnya sesak, nanti bisa dikoordinasikan lagi kepada keluarga pasien bahwa pentingnya penggunaan oksigen pada pasien. Jadi pasien bisa tahu nih dan keluarga bisa tahu bahwa oh ini pentingnya oksigen yang diberikan karena pasiennya itu sesak. Jadi kita kasih pengertian apa itu oksigen yang diberikan dengan informasi yang lebih baik. Jadi keluarga bisa tahu seperti itu lebih jelasnya. Baik, sebelum kita mengakhiri, kita langsung ke pasien saja untuk melakukan operan jaga. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak, di sini kami akan melakukan operan jaga
saya yang jaga pagi dan Bapak Toto yang jaga siang. Di sini saya yang shift pagi sudah selesai dan dari jam 2 siang sampai jam 9 malam yang mengasuh Bapak Toto ya nanti ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa Bapak bisa menghubungi Bapak Toto. Seperti itu Pak. Saya pamit undur diri ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Di sini saya akan melakukan operan jaga dari shift pagi ke shift siang. Saya di sini shift pagi dan tugas saya sudah selesai pada jam 2 ini. Nanti yang shift siang Bapak Toto akan mengasuh Ibu dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Jadi nanti Ibu kalau ada apa-apa nanti bisa ditanyakan ke Pak Toto ya Bu ya. Gitu Bu. Saya cukupkan, saya pergi dulu ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Operan jaga ya Bu. Ya. Saya perawat Silvi yang dinas pagi dan ini perawat Ganjar yang dinas siang dan perawat Isa. Nanti selanjutnya dari jam 2 siang sampai jam 9 malam nanti akan dirawat oleh perawat Ganjar dan perawat Isa. Nanti kalau ada apa-apa Ibu dan keluarga bisa menghubungi dua perawat ini di nurse station. Ya. Cukup seperti itu Ibu? Ya. Ya, saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Operan jaga ya Pak. Saya perawat Silvi yang dinas pagi dan ini perawat Anja dan perawat Iza yang nanti dinas siang. Selanjutnya nanti Bapak akan diasuh oleh dua perawat ini dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Nanti kalau ada apa-apa Bapak dan keluarga bisa menghubungi perawat Iza dan perawat Ganjar. Seperti itu ya Pak? Iya. Ya, terima kasih. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah kita selesai melakukan operan jaga ke bed pasien, ada yang ingin diklarifikasi lagi? Tidak ada. Tidak ada. Sudah cukup. Baiklah, kita tutup kegiatan operan jaga pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, untuk yang dinas siang selamat bertugas. Untuk yang dinas pagi semoga selamat sampai rumah dan bertemu dengan keluarga di rumah. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.